Coba anak-anak Tuhan, pribadi yang telah menjadi milik Tuhan, toleh kanan dan kiri dan katakan, engkau adalah milik Tuhan. Amin, yakin dan percaya bahwa kita milik Tuhan? Iya. Kita akan cek pada hari ini dengan firman Tuhan, apakah kita benar-benar milik Tuhan, ataukah kita ternyata belum menjadi milik Tuhan. Ini yang perlu kita renungkan dan coba kita akan cek bersama-sama. Sebelumnya kami akan sampaikan bahwa Bapak Gembala pada pagi hari ini tidak beribadah bersama dengan kita karena mengantar Bapak Ketum, yaitu Ketua Sinode hari ini khotbah di Bethlehem, Gekri Bethlehem di Kiri Hill, dan nanti jam 10 khotbah di HRC, yaitu Gekri di HRC di Gunung Soputa, dan nanti jam 5 khotbah di Gekri di Pekutatang. Jadi sehari 3 kali, luar biasa banyak. Dan besok hari Senin ada pertemuan di Sinap, yaitu pertemuan dengan hamba-hamba Tuhan Gekri dan juga aktivis gereja yang terlibat dalam melayani dan juga pengurus gereja bersama-sama dengan tim dari Korea akan belajar bagaimana mengembangkan pelayanan di kota. Nah ini kalau Bapak Ibu jemaat memang ingin terlibat dalam pelayanan, mari kita bersama-sama. Kita sudah waktunya untuk maju, amin. Tidak hanya kita berdiam diri dan menjadi penonton, kita melihat, kita mendengar, oh di sana ada orang bertobat, oh di sana ada gereja dibakar, oh di sana ada yang dibutuhkan dana-dana. Kita hanya jadi penonton, tetapi kita mau terlibat. Dan kita bersyukur kalau kita juga sudah terlibat, yaitu setiap minggu ketiga, kita memberikan sebagian kecil apa yang kita miliki untuk kemuliaan nama Tuhan, yaitu untuk misi. Kita bersyukur walaupun kecil, tetapi jika dikumpulkan bersama-sama akan sangat berarti. Dan kita juga bersyukur karena kita juga mendukung selain dana, juga doa-doa kita. Ini sangat dibutuhkan sekali. Jadi doa tidak hanya di gereja, pada saat Bapak Ibu di rumah harus menyampaikan doa itu, harus mengangkat doa itu, agar semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Katanya tadi menjadi milik Tuhan. Katanya tadi sudah menjadi milik Tuhan. Nah kita akan melihat di sini, tema hari ini adalah pilihanmu menentukan cara hidupmu. Jadi ada 2 pilihan. Yang pertama, pilihan itu adalah, saya di sini merenungkan firman Tuhan ini ternyata ada 2 pilihan. Bahwa pilihan ketika orang menjadi milik Tuhan, dan ketika orang belum menjadi milik Tuhan, yang memimpin itu berbeda. Ketika kita belum menjadi milik Tuhan, ketika kita belum percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kita belum menerima Dia sebagai juru selamat kita secara pribadi, pemimpin kita yang memimpin, yang mengendalikan hidup kita beda dengan orang yang sudah menjadi milik Tuhan. Kalau kita renungkan siapa yang memimpin kita, itu akan menentukan cara hidup kita. Saya pernah melihat itu video, ketika seorang anak kecil, mungkin ada yang pernah juga melihat ini, dia berada di hutan dan tersesat ya, ketinggalan orang tuanya pada waktu piknik, sehingga dia tersesat semakin jauh dan orang tuanya nggak bisa menemukan anaknya yang masih kecil tadi. Dan akhirnya karena tidak bisa diketemukan, anak ini dipelihara oleh monyet. Apa yang terjadi? Setelah anak ini besar, karakter dan semua yang ada yang dia miliki adalah seperti monyet. Padahal dia manusia loh ya. Tetapi siapa yang membimbing dia, siapa yang merawat dia, siapa yang mendidik dia, siapa yang memimpin dia adalah monyet tadi. Karena dia dipelihara oleh monyet. Tetapi berbeda dengan manusia. Manusia dipelihara oleh manusia, maka karakter hidupnya, sifatnya juga seperti manusia.
Ada kan di sini yang istilahnya punya karakter atau sifat yang lain. Kita akan baca di dalam Galatia. Ini firman Tuhan ini sering kita baca. Firman Tuhan ini sering kita dengarkan. Tetapi apakah kita benar-benar mengerti bahwa kita hidup ini ada di mana? Jangan hanya jadi penonton. Kita akan merenungkan bersama-sama di Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 17. Kita akan baca bersama-sama. Nanti Bapak Ibu, saudara bisa membaca seterusnya ya. Tapi kita saat ini akan membaca di ayat 16 dan 17. Sudah ketemu ya? Kalau sebelum ketemu ada di LCD. 1, 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi setiap kali mau kita melakukan apapun itu kita bingung antara ini dan antara ini. Antara kehendak daging dan kehendak roh. Antara yang dipimpin oleh kedagingan dan dipimpin oleh roh. Kadang-kadang kita bingung di situ. Tetapi bagi milik Kristus maka tidak akan menjadi bingung. Bertentangan ya, keinginan daging dan keinginan roh selalu bertentangan. Kalau keinginan daging maunya apa? Bapak Ibu, kalau kita tahu, kalau keinginan daging, salah satunya apa? Salah satu contoh saja, Bu Tini, mabuk, itu kata Bu Tini loh ya, bukan kata saya. Nanti kalau marah-marahlah sama Bu Tini. Ya. Terus ada lagi, apa lagi? Kedagingan ini, daging. Yang lain Bu Tini, jangan Bu Tini, nanti Bu Tini dimarahin. Yang lain? Apa contoh kedagingan? Yang di belakang, contoh satu aja kedagingan. Tidak ada yang tahu, kita akan baca nanti ya, kedagingan itu apa aja sih. Nah sekarang untuk yang roh, yang dipimpin oleh roh, keinginan roh itu apa? Satu aja juga, keinginan roh. Ada yang tahu? Ya, Ibu? Kasih, mengasihi. Ya, mengasihi itu adalah salah satu yang dipimpin oleh roh, pimpinan roh. Lah ini bertentangan dengan kedagingan. Kalau kedagingan berlawanan dengan kasih berarti mengasihi itu pimpinan roh, dan kedagingan berarti apa? Lawan dari mengasihi. Apa? Membenci, bermusuhan. Ini berlawanan. Jadi inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika orang belum percaya kepada Tuhan, memang memiliki hati nurani. Pasti ada yang berbicara di dalam hati, jangan dong. Jangan dong. Ini adalah suara hati kita. Tetapi kadang-kadang kita tidak mau mendengarkan suara hati kita dan kita terus-terus melakukan dosa, yaitu kedagingan itu sendiri. Terus yang pertama, itu ada dua ya, orang yang dipimpin oleh kedagingan, yaitu orang yang belum percaya atau menjadi milik Kristus. Itu adalah orang yang dipimpin oleh kedagingan, yang hidupnya dipimpin oleh daging, yang bertahta di dalam hati orang yang belum percaya adalah iblis. Ya, terus kita akan melihat gambar di sini. Ada yang pernah melihat gambar ini? Di situ digambarkan di dalam gambar itu ya, bahwa firman ada di luar, Kristus ada di luar, Roh Kudus ada di luar. Ini adalah gambaran hati orang yang belum percaya. Dan yang ada di dalam hatinya adalah iblis. Di situ iblis membawa apa? Kelihatan enggak? Membawa apa? Pedang. Dan pedang itu menusuk apa? Mata. Orang yang belum percaya kepada Tuhan, mata rohani dibutakan. Jadi dibutakan oleh iblis, ditusuk oleh iblis, sehingga tidak bisa melihat kebenaran itu. Ini adalah watak
watak setiap orang itu ada seperti ini. Bahwa di dalam hati setiap orang, ini digambarkan adalah orang yang belum percaya. Hatinya gelap, yang ada di situ penuh dengan gambar binatang. Ini adalah gambaran. Ada merak, terus ada apa lagi? Kelihatan ya di situ ya. Apa? Babi. Terus kura-kura, harimau, ular. Apa lagi? Selain ular di situ ada serigala. Nah, saya membaca ini dan ini saya juga ajarkan ke jemaat yang mau sidi, yang mau menikah. Karena untuk apa sidi? Dan yang dalam keluarga Kristen tetapi belum percaya kepada Tuhan. Ini adalah gambaran orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, yang hidupnya dikuasai oleh hawa nafsu. Merak. Tahu merak artinya apa? Kita kan kalau ke kebun binatang atau ke yang melihat binatang-binatang itu, kalau kita melihat merak, apa yang terjadi? Dilihat apanya merak? Keindahan. Jadi dia suka memamerkan keindahannya, sepertinya dia bangga sekali. Woi, buluku indah, dan orang banyak yang mengagumi di situ. Ini digambarkan hati manusia seperti burung merak ini adalah kesombongan. Orang yang sombong, kesombongan itu biasanya sejajar dengan congkak. Orang yang congkak biasanya itu menganggap dirinya paling benar. Dia tidak memiliki kesalahan. Pokoknya aku yang paling benar, jadi dia sombong. Orang yang seperti ini biasanya tidak mau bertobat. Kenapa? Karena menganggap diri paling benar. Hati-hati, apakah orang Kristen ada yang seperti ini? Masih ada seperti ini? Aku nggak berdosa, aku nggak bersalah. Kamu aja yang bertobat, kamu aja yang ke gereja deh. Aku kan nggak melakukan apa-apa. Ini adalah kecongkakan dan kesombongan. Ada banyak lagi kesombongan yang terjadi, yang ada di dalam hati manusia. Kita akan melihat dan ngecek watak ini dimiliki oleh semua orang, tidak terkecuali. Dan kalau watak itu dimiliki semua orang itu sejak lahir ya. Dan akhirnya watak itu berkembang dengan karakter yang dipengaruhi oleh lingkungan. Di situ akan berkembang terus. Tetapi kalau ini kita percaya kepada Tuhan akan lain. Tetapi kalau orang yang tidak percaya kepada akan berkembang dan yang jahat akan semakin jahat kalau dikembangkan. Yang kedua adalah kambing. Kita melihat kambing. Siapa yang pernah memelihara kambing mungkin akan tahu persis karakter kambing itu seperti apa. Saya waktu masih kecil itu suka mengembalakan kambing. Karena orang tua saya adalah pedagang binatang, hewan ya. Waktu saya giring kambing itu harus dengan usaha yang setengah mati. Karena apa? Kalau kita di depan kambingnya kita bawa jalan, dia belok ke kebun orang. Kita harus balik lagi, kita pukul lagi. Kalau kita di belakang, tetap aja kalau ada rumput hijau dia belok lagi. Jadi harus dipukul. Dan kalau kita kasih makan, kadang-kadang dia apa? Nubruk, nendang. Saya pernah juga ditendang sampai jatuh, itu kasih makan. Karena dia berantem dengan temannya, dia nggak mau tahu di sampingnya siapa. Entah itu tuannya yang masih memberi makan atau memberi minum. Dia tidak mau tahu, ditubruk juga. Nah kita sering juga melihat ya, orang yang dikejar-kejar kambing. Kambing ini digambarkan sikap sifat atau watak manusia adalah berkepala yang keras, kepala keras. Tidak mau diatur, tidak mau dibimbing, dan pikirannya hanya satu, yaitu bagaimana untuk memuaskan nafsu makannya. Dia tidak mau dibimbing. Dituntun dia belok. Diarahkan dia belok, dia tidak akan mau dipimpin. Dan karakter seperti ini, orang yang seperti ini memang juga tidak mau dibimbing, dipimpin. Jadi maunya ya jalan sendiri,
Yang penting aku cari pekerjaan, aku bisa makan, entah orang memberitahu hal-hal yang benar, dia tidak akan mendengarkan. Dan orang seperti ini adalah juga kalau dikembangkan karakter ini sulit untuk bertobat. Yang berikutnya, ada babi. Wah, sudah tahu ya kalau babi. Kalau saya sih nggak pernah pelihara babi, tapi Bapak Ibu mungkin sudah pelihara babi. Babi itu adalah sukanya adalah di tempat yang kotor. Jadi setelah dimandiin, masuk lagi ke kotor dengan cungutnya yang panjang, dia mencari makanan itu dengan diendus-endus dan menjadi kotor kembali, dicuci kotor kembali. Ini yang artinya bahwa menggambarkan sifat manusia yang pikirannya adalah kotor, perbuatannya adalah kotor, kata-katanya adalah kotor. Walaupun dinasihati, sebentar saja dinasihati, akan kembali ke kotorannya, akan kembali mengatakan hal-hal yang tidak baik lagi, dan pikiran-pikirannya adalah selalu kotor. Ada yang saat ini di sini pikirannya kotor? Mungkin tadi sebelum berangkat ke gereja, berangkat melihat pemandangan yang tidak enak, sehingga sampai terbawa di gereja. Ini cenderung terjadi seperti itu. Jadi kita nggak bisa menyangkal dengan pikiran kita. Tetapi ingat, siapa yang memimpin kita? Yang berikutnya adalah kura-kura. Kura-kura kalau berjalan, disuruh cepat kira-kira bisa nggak? Ditendang, dia mau cepat nggak? Justru malah kepalanya dimasukkan. Kita tendang, hei cepat. Kita tendang begini. Langsung kepalanya masuk. Dia orang sifat seperti adalah orang yang tidak mau tahu. Dia kalau didorong ngambek, dinasihati ngambek, sedikit aja istilahnya ada masalah di dalam hidupnya, sedikit-sedikit sudah ngambek, tidak mau maju. Dan ini adalah gambaran orang juga yang malas. Orang malas tidak akan bisa maju. Kalau disuruh maju dia malah mundur, malah diam. Jangan sampai ini terjadi dalam kehidupan saya, hanya sekilas saja, tetapi sebetulnya bisa penjelasannya lebih panjang ya. Jadi kura-kura ini adalah binatang yang suka menenggelamkan kepalanya, berhenti ketika kita sentuh. Ada sifat seperti itu, ketika hanya disentuh sedikit aja sudah ngambek, udah nggak mau bergerak, udah nggak mau aku, udahlah kamu kan bisa, enggak. Udah ngambek, udah marah seperti itu. Berikutnya, harimau. Wow, harimau ini adalah binatang yang paling ganas kan. Dia binatang yang sangat ganas dan juga tega, siapapun dimakannya ketika kalau dia lapar. Jadi harimau adalah binatang buas yang sangat kejam. Ia tidak mempunyai belas kasihan terhadap mangsanya. Karena itu amarah, kebencian, dendam, kekejaman, baik yang dinyatakan maupun yang dipendam di dalam hati, tepat sekali kalau digambarkan sebagai harimau. Dia nggak mau tahu, dia nggak berbelas kasihan siapapun dilibasnya. Kalau kita lihat harimau, kalau dia mencari mangsa, semua akan dimakan. Yang lemah, yang besar, yang kecil, semua dimakan. Dia tidak berbelas kasihan. Inilah karakter harimau. Yang berikutnya adalah ular. Di situ ada ular. Ular adalah binatang yang licik. Kita sudah tahu, kita sudah kenal. Terkenal itu adalah ular itu licik. Maka firman Tuhan katakan bahwa tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Cerdik, licik itu adalah ular. Dia sepertinya kan gak berdaya, jalannya pakai perutnya, terus indah kan juga, kadang-kadang kita berpikir aduh indah sekali, tetapi bisanya luar biasa sekali. Jadi ular itu adalah binatang yang tidak mempunyai kaki, tangan, sayap ataupun sirip. Sepintas selalu tampaknya tidak berbahaya, bahkan seolah-olah dapat dijadikan mainan. Warna kulitnya bagus, licin, mengkilap. Tapi bila ular menjalar mencari mangsanya, maka tampaklah kelicikannya. Jadi binatang yang licik, jangan sampai kita licik seperti ular. Yang berikutnya adalah, yang terakhir adalah serigala.
Serigala adalah sejenis anjing liar yang sifatnya sangat licik, ganas, kejam, rakus, dan suka mencuri. Wow, ini tambah lebih parah lagi. Sudah licik, rakus, suka mencuri. Sifat-sifat ini ada di dalam hati manusia. Manusia sangat pandai mencuri bukan hanya barang-barang saja, melainkan hak dan jabatan orang lain. Manusia suka mengingini milik orang lain. Firman Tuhan ke-10 hukum katakan bahwa jangan mengingini ayat 10 hukum. Jangan mengingini milik orang lain. Siapa yang seperti itu? Siapa yang masih kalau ada temannya punya sesuatu terus kita pingin dan ingin memiliki, bahkan sampai melakukan hal-hal yang jahat. Inilah sifat karakter dari serigala. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sifat yang pertama ketika kita belum percaya kepada Tuhan adalah sifat-sifat ini yang ada di dalam kehidupan setiap manusia. Orang yang belum percaya memiliki sifat yang seperti ini. Yang kedua, orang yang belum percaya, kita akan melihat yang kedua, ya. Kita baca bersama-sama mulai dari atas ya. 1, 2, 3. Mereka, ya 1, 2, 3. Mereka bukan bagian kerajaan. Yang artinya mereka bukan bagian dari kerajaan Allah. Itu adalah kalau mereka mati tidak masuk ke surga. Karena tidak ada bagian di dalam surga itu. Terus kita baca 1, 2, 3. Terhadap semua itu ku peringatkan, ya bersama-sama mungkin bisa lihat di sana ya di LCD. 1, 2, 3. Terhadap semua itu ku peringatkan kamu seperti yang telah kau buat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dia bukan menjadi bagian dari kerajaan Allah. Kalau di terjemahan lain, itu adalah terjemahan dari BIMK. 1, 2, 3 kita baca. Terhadap semua itu, saya peringatkan kalian sekarang, sebagaimana saya peringatkan kalian dahulu, juga bahwa orang-orang yang melakukan hal-hal seperti itu tidak akan menjadi anggota. Anggota apa? Di dalam penerjemahan TSE3, 1, 2, 3. Sekarang saya ulangi lagi peringatan yang pernah saya berikan kepada kalian waktu kita masih bersama. Orang-orang yang terus melakukan hal-hal seperti itu tidak termasuk warga kerajaan Allah. Warga kerajaan Allah. Coba orang-orang yang melakukan gimana sih? Kita akan melihat Galatia pasal yang ke-5. Galatia pasal yang ke-5 ayat 21. Kita akan baca bersama-sama. Mulai ayat 19 ya. 1, yang ada Alkitab bisa dibuka. 1, 2, 3. Perbuatan daging telah nyata, yaitu 1, apa? Inilah yang di karakter manusia atau watak manusia itu sudah ada, semua ada, yaitu percabulan. Terus kecemaran, terus hawa nafsu, terus perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percediraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kau buat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sudah jelas ya, orang itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sekarang yang kedua.
Yang kedua adalah orang yang sudah percaya. Kita akan bandingkan, nanti kita ada di mana? Ada yang di pertama, ada yang di kedua. Yang kedua kita akan baca 1, 2, 3. Tolong ya 1, 2, 3. Orang yang sudah percaya atau menjadi milik Kristus ya tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Galatia pasal 5 kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Jikalau ya terus ya, amin. Jikalau kita ini hidup oleh Roh, baiklah kita ini dipimpin oleh siapa? Roh. Roh itu yang dimaksud adalah roh apa? Roh Kudus. Jadi gini, orang yang belum percaya Yesus, tadi itu yang bertata di dalam hatinya adalah siapa? Iblis. Tetapi ketika orang itu percaya kepada Kristus, ketika orang itu percaya kepada Kristus, kan Tuhan, aku percaya kepadamu. Jadi dia menerima Tuhan sebagai juru selamat. Masuklah di dalam hatiku, bertahtalah di hatiku, biarlah engkau yang menjadi pemimpin hidup kami, dan segala aspek kehidupan kami, biarlah engkau yang memimpin. Maka Roh Kudus itu masuk di dalam hati kita. Dan yang bertahta tadi adalah Roh Kudus, bukan lagi iblis. Yang berikutnya. Di sini ini tadi gambaran orang yang percaya Yesus. Siapa yang ada di dalam hati orang yang sudah percaya? Di dalam hatinya ada apa? Alkitab. Yang artinya bahwa kita setiap hari harus membaca Alkitab. Amin. Apakah kita setiap hari membaca Alkitab? Yang kedua, Roh Kudus. Burung merpati itu ya. Burung merpati itu ada di dalam hati kita. Yang artinya Roh Kudus ada di dalam hati kita. Yang memimpin hidup orang yang sudah percaya. Ada salib. Salib itu adalah siapa? Kristus yang telah disalib ada di dalam hati kita. Yang memimpin kita. Dan mata kita adalah mata yang memuji memuliakan nama Tuhan. Mulut kita adalah mulut yang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi ada perbandingannya tadi kalau kita melihat gambar yang pertama, yang ada di dalam hati orang yang belum percaya tadi adalah semua binatang. Tetapi ketika Roh Kudus masuk dalam hati kita, ketika kita baru percaya, ketika kita mengundang Yesus masuk di dalam hati kita, maka Roh Kudus itu masuk dan semua binatang kemana? Karakter-karakter tadi kemana? Watak-watak yang seperti binatang tadi kemana? Menyingkir. Tidak hilang loh ya, ingat, tidak hilang. Tetapi masih ada di sekitar kita. Semua watak itu tadi, semua karakter itu ada di sekitar kita. Tetapi dia tidak masuk, tidak bisa masuk ketika orang yang sudah menjadi milik Kristus, orang yang sudah percaya kepada Tuhan, hatinya dipenuhi oleh Roh Kudus, hatinya dipenuhi dengan puji-pujian, hatinya dipenuhi dengan firman Tuhan. Itu perbedaannya. Jadi tadi ketika orang belum percaya, siapa yang menguasai, tetapi setelah kita percaya kepada Tuhan, siapa yang menguasai kita? Ini. Kita pilih yang mana? Kan yang ini ya, nggak mungkin lah kita pilih yang pertama, karena kan kalau mati tidak menjadi anggota kerajaan surga. Itu sudah jelas sekali. Dan kalau ini pasti menjadi ahli waris kerajaan surga. Tetapi apakah kita mampu? Semua karakter kita ini ketika kita baca firman Tuhan, ketika sering berdoa, ketika sering memuji Tuhan, ketika sering bersekutu di hadapan Tuhan. Baca firman Tuhan itu sama kita mendengarkan suara dari Tuhan. Amin. Coba sampaikan kanan dan kiri, bacalah firman-Nya. Jangan dengan marah ya, bacalah dengan firman-Nya. Jangan begitu tadi, baca firman-Nya dengan lembut. Kalau lupa, ingatkan. Nah, ketika orang percaya diingatkan,
maka akan bilang bagaimana? Terima kasih. Tetapi ketika belum percaya, karakter yang susah diingatkan tadi apa? Seperti apa? Maunya sendiri, keras kepala, kambing. Jadi akan mengatakan, mau aku baca firman Tuhan, mau enggak itu urusanku, bukan urusanmu. Urusanmu urusilah dirimu sendiri. Pasti akan bicara seperti itu. Ayo kita tinggal ketika kita diingatkan, kalau kita tidak mau berarti harus ingat, aduh kok aku masih punya karakter kambing ya, ini harus aku buang. Karena kita sudah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus tadi. Yang berikutnya kita akan baca, kalau orang yang sudah dipenuhi ini, maka hidupnya, cara hidupnya berbeda dengan orang yang belum percaya tadi. Orang yang belum percaya tadi mabuk, pesta pora, percabulan, dan semuanya itu tadi ya, kedagingan tadi. Tetapi kalau orang yang percaya Yesus, yang hatinya dipenuhi oleh Alkitab, firman Tuhan, Roh Kudus dan Kristus ada dalam hati kita akan baca Galatia 5, ayat 22 sampai 23. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ada? Ada, ini semua di dalam diri kita pasti ada. Amin. Karena kita adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Karena kita adalah milik siapa? Milik Tuhan, milik Kristus. Bukan milik iblis lagi, tetapi kita adalah milik Kristus. Yang berikutnya, orang yang sudah percaya kepada Kristus, ya. 1, kita baca ya, mulai yang warna kuning dan yang putih. 1, 2, 3. Telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsunya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Sudahkah kita menyalibkan hawa nafsu yang kedagingan tadi loh ya, kedagingan tadi, sudahkah kita salibkan? Amin. Disalibkan kalau terjemahan bahasa yang lain itu dimatikan. Jadi perbuatan-perbuatan tadi itu dimatikan. Artinya disalibkan itu kan mati bersama Kristus kan ya. Disalibkan, dipaku, dicambuk, diludahin, itu sakit enggak? Sakit. Setiap karakter kita, karakter yang tidak baik tadi, seandainya contohnya tadi adalah apa? Yang pertama tadi adalah apa? Masih ingat kedagingan tadi? Contohnya ini loh ya, saya akan percabulan. Contohnya percabulan. Saat kita berpikir, kita kesukaannya adalah percabulan, berpikir porno. Dan itu kalau menurut kesaksian-kesaksian orang yang pernah melakukan ini, adalah itu seperti orang yang mabuk, orang yang narkoba menjadi ketagihan. Jadi pikirannya itu tidak baik, pikirannya itu porno. Orang yang seperti ini, mungkin agak susah ya. Oke deh, contohnya yang paling mudah adalah narkoba. Ini contohnya ya, narkoba. Orang yang kena narkoba, ketika dia disuruh berhenti untuk tidak menarkoba, kira-kira sakit enggak dia? Sakit. Dia akan merasa tersiksa, tubuhnya tersiksa. Tetapi kalau dia akan menuruti lagi dan narkoba lagi, dia akan enak tubuhnya. Tetapi pada saat dia berusaha untuk berhenti, itu akan mengalami penderitaan yang luar biasa. Ini katanya ya, katanya. Mungkin ada yang pernah melakukan atau yang pernah mau berhenti minuman, ini pasti tersiksa. Itulah sama kita mematikan. Bahwa pada saat kita mati bersama-sama dengan Kristus, itu tidak enak.
dengan enak-enak kita mati. Aku sudah mati bersama dengan Kristus, tapi karakter hidup kita semuanya masih ada. Itu harus dimatikan juga. Jadi orang kadang-kadang salah paham seperti ini. Dibaptis selam. Setelah dibaptis selam, ditenggelamkan dalam nama Allah Bapa, Putra Yesus Kristus dan Roh Kudus, bangkit, dosanya sudah hilang semuanya. Tidak seperti itu. Itu adalah ada usaha dari kita untuk mematikan. Memang sakit, sama dengan ketika Kristus disalibkan, dicambuk, itu adalah sakit. Samalah seperti itu sebenarnya kita. Ketika kita mau mematikan semua hawa nafsu di dalam diri kita, merasa sakit. Tetapi kita berusaha. Bukan atas usaha kita. Kita minta tolong kepada Tuhan. Karena kita disalibkan, kita dimatikan bersama dengan Kristus. Maka Tuhan, Kristus yang akan menolong kita untuk memperbaharui sikap kita. Saya bayangkan seperti ini. Ketika pikiran kita adalah cabul. Kita harus salibkan, kita harus matikan. Amin. Ini saya gambarkan bahwa Tuhan dipaku di kayu salib. Jadi perbuatan-perbuatan kita ini, kita masukkan, kita tusuk, kita pakukan di kayu salib supaya mati bersama-sama dengan Kristus. Sakit enggak ini? Kalau kertasnya ini enggak sakit. Tapi pada saat orang melakukan akan merasakan sakit. Itu yang artinya bahwa kita mati bersama-sama dengan Kristus. Hawa nafsu kita matikan. Sekarang apa ini? Apa Bapak Ibu bisa dibaca? Penyembahan berhala. Siapapun yang masih melakukan penyembahan berhala, percaya dengan hal-hal yang selain Tuhan, itu adalah penyembahan berhala. Yang lebih mengutamakan apapun di dunia ini daripada Tuhan, itu adalah penyembahan berhala. Maka ini harus kita matikan. Satu persatu kita matikan. Memang sakit. Tetapi kita akan merdeka, bebas dari semua hawa nafsu itu. Masih ada, cuman nggak ada kuasanya. Jadi kita bisa melakukannya ketika kita baca firman Tuhan tadi. Kepentingan diri sendiri, kita pakukan. Apa ini? Perseteruan, perselisihan. Siapa yang masih seteru? Siapa yang masih dendam? Siapa yang masih tidak senang dengan orang lain? Untuk mengampuni itu susah loh ya. Untuk mengampuni itu sakit loh. Enak aja dia yang salah, aku harus mengampuni. Bisa menangis kita. Tetapi kita harus lakukan itu dan kita matikan. Kita pakukan. Amin. Kalau sihir kan pasti semua nggak ada ya. Jadi nggak ada yang bisa sihir. Tapi bisa juga menyihir wanita dengan matanya kedip-kedip gini, langsung tersihir dan ikut. Tidak itu ya. Tapi sihir kita matikan. Iri hati dan amarah. Siapa yang suka iri hati? Iri hati itu kalau tidak istilahnya si Jack pacarnya cantik sekali kok aku jelek ya. Nah ini sudah mau memiliki kan, iri. Nanti dia nggak suka dengan Jack. Nah itu contohnya. Itu nanti harus kita bisa mengendalikan diri semua iri hati. Iri hati tidak hanya itu aja. Iri hati banyak. Iri hati pekerjaan, iri hati kesuksesan, dan semuanya. Dan amarah. Amarah ini amarah yang tidak bisa dikendalikan. Harus kita matikan. Apa? Roh pemecah. Contohnya apa roh pemecah? Roh pemecah ini seandainya ini sekelompok ini yang di depan ini mereka adalah tim baik-baik. Tiba-tiba datang yang dari belakang timnya Bu Yakub datang ke depan. Langsung bilang begini sama salah satu. Kamu tahu, kamu lo diomongin sama timmu sendiri, kamu katanya nggak bisa bekerja, kamu hanya bikin masalah aja. Marah nggak kira-kira yang dikasih tahu begitu?
pasti akan marah dengan timnya. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Nah ini artinya adalah roh. Jadi dia di mana-mana itu menjadi roh pemecah. Akhirnya temannya berantem terus menerus. Dan ini memang karakter kadang-kadang ada. Dan dia suka memang itu. Nah itu mari kita matikan bersama-sama. Harus kita matikan. Percideraan itu sama dengan suka berselisih, suka berantem. Itu siapa yang suka berantem? Harus kita matikan. Saya tidak memperpanjang berantem. Kemabukan. Siapa yang masih mabuk? Jawab sendiri-sendiri ya. Bisa dimatikan ini? Bisa. Bisa dimatikan ketika kita di dalam Kristus. Karena kita sudah menjadi milik Kristus. Bukan milik iblis lagi. Kita harus matikan. Memang sakit. Berusaha. Yesus yang akan menolong. Dengki, benci, suka benci. Tidak suka dengan orang lain. Ada orang lain jalan agak taktung-taktung gitu. Aduh, jalannya ibu ini selalu seperti itu. Mengganggu. Jadi gak suka dengan orang. Harus penuh dengan kasih. Kita harus matikan. Pesta pora. Pesta pora ini tidak pernikahan ya, pas pernikahan gitu. Yang artinya pesta pora itu tidak jelas seperti disko di diskotik dan suka berpoya-poya, berpesta pora seperti itu. Itu tidak ada artinya. Kita harus matikan. Siapa yang memimpin itu? Yang memimpin itu adalah iblis. Kita harus matikan. Kecemaran, suka cemar, suka kotoran, suka kenajisan, hawa nafsu, seks dan semuanya itu. Disinilah kita harus matikan. Karena yang memimpin kita adalah Kristus. Kristus menghendaki kita adalah suci karena dia adalah suci. Hawa nafsu, semua hawa nafsu kita matikan. Terus bagaimana Bu Pendeta, kan masih ada? Memang masih ada. Tetapi pada saat dia menginginkan sesuatu, pada saat orang itu marah, pada saat karakter itu muncul, ketika kita tidak tanggapi dan kita minta pimpinan Roh Kudus yang ada dalam hati kita, maka semua bisa dikendalikan. Amin. Kayaknya berat ya. Jadi orang Kristen itu berat semua kok harus dimatikan. Tetapi kalau kita menjadi milik Kristus, kita harus matikan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tergantung dengan kita sekarang. Kita mau dipimpin oleh siapa? Apakah kita sudah percaya Yesus sungguh-sungguh? Apakah kita sudah menerima Yesus di dalam hati kita dengan sungguh-sungguh? Atau hanya di mulut? Berbeda ya, di mulut dengan sungguh-sungguh. Kalau kita menerima Yesus dengan sungguh-sungguh, kita menjadi milik Kristus, maka kita harus mematikan semua yang hawa nafsu tadi, kedagingan tadi. Apakah kita sudah menjadi milik Kristus? Pertanyaan ini tidak perlu dijawab, tetapi dijawab di dalam hati masing-masing. Siapakah yang bertahta di hati kita saat ini? Kalau kita cenderung untuk mengikuti kedagingan tadi, berarti yang bertahta di hati kita adalah siapa? Iblis. Bukan Roh Kudus. Roh Kudus tidak akan membawa ke dalam kecemaran. Roh Kudus tidak akan membiarkan kecemaran masuk di dalam kehidupan orang percaya. Jika kita belum menjadi milik Kristus, terima Yesus sebagai juru selamat. Dan biarkanlah dia masuk di dalam hati kita, memenuhi hati kita, sehingga kita tidak lagi hidup di dalam kecemaran itu tadi. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Kalau hukum Taurat itu harus berbuat baik, nanti kamu selamat. Siapa yang bisa berbuat baik? Tidak ada. Tetapi keselamatan yang kita peroleh adalah oleh karena anugerah dari Tuhan. Jadi kita bersyukur. Yang kedua, hidup kita tidak dipimpin oleh nafsu kedagingan, tetapi dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus menyalibkan. Harus. Tidak berkata kita menyalibkan, tetapi kita harus menyalibkan kedagingan kita dengan segala hawa nafsunya. Tetapi kalau kita masih dipimpin oleh
nafsu kedagingan kita, yaitu iblis, maka yang memimpin hidup kita, orang yang belum percaya adalah iblis. Ini perbedaannya. Dan yang kedua, yang bertakhta di dalam hati orang yang belum percaya adalah iblis. Sekarang tergantung dengan kita, siapa yang memimpin kita. Pilihan kita menentukan cara hidup kita. Kita bangkit berdiri semuanya.